Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali saudara-saudara semuanya dengan saya di Sagustian Learning Channel. Kali ini kita akan masih membahas mengenai jaringan komputer layer 3 network layer. Oke, sip. Lanjut. Mana dia? Next, orangnya harus dikecilkan dulu, jangan sampai lupa. Ya, iya. Nah, ini dia. Baik, kita masuk ke materi pertama. Oke, di bahasan kali ini kita akan membahas subjek yang akan kita bahas adalah kira-kira yang ini nih. Kita ganti ke laser pointer aja ya. Jadi kita akan bahas mengenai masalah broadcast domain dan path selection tentang dua hal ini yang berlaku di jaringan komputer di layer 3 ya. Layer 3 tentang broadcast domain dan path selection. Kemudian kita akan bahas mengenai layer 3 devices ya. Layer 3 devices apa aja perangkat-perangkat yang termasuk layer 3 gitu ya. Yang bekerja pada layer 3. Kemudian LAN segmentation dan layer 3 addressing atau layer 3 pengalamatan layer 3 ini akan kita bahas di part B ya, biar tidak panjang-panjang videonya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk mengingatkan kembali ya, ini logo server, ini logo laptop, ini logo, bukan logo ya, icon ya, icon. Kita ngomong icon aja deh, kalau logo nggak cocok ya. Logo itu mah buat representasi perusahaan. Ya, kalau icon ya umum. Oke. Ini adalah icon router, icon switch, dan nanti kita akan pakai icon hub ya. Saya kira ini yang penting untuk kita. Oh ya, satu lagi nih, network cloud yang isinya merupakan ya kira-kira bentuk jaringan, tapi jaringan di dalamnya ya pokoknya jaringan lah gitu ya. Bisa macam-macam topologinya gitu. Jadi pokoknya jaringan. Jadi network cloud. Jaringan di dalamnya kita nggak bisa bayangkan gitu aja. Oke, lanjut. Nah, ini udah kita bahas ya. OSI model ya, kita ingat-ingat selalu urutannya ya, dari atas application presentation session. Ini adalah aplikasi layar aplikasi kalau di di TCP/IP, kemudian transport ya, di TCP/IP juga sama, masih transport. Network di TCP/IP namanya internet ya, layar internet. Kemudian data link dan physical di TCP/IP itu namanya network access ya. Jadi ada 4 layer kalau di TCP/IP. Nanti akan kita masuk ke sana. Baik. Jadi di layer 3 kita akan bahas yang OSI model dulu ya, modelnya dulu. Layer 3 itu adalah network layer ya, ini ya, network layer. Jadi dia kata kuncinya adalah logical addressing ya, yaitu IP ya, Internet Protocol. Logical addressing ya. Beda sama data link ya. Kalau data link itu physical addressing ya. Physical, alamat fisik, kalau ini alamat logic. Kemudian routing ya, best path determination. Jadi routing ini menentukan path yang terbaik ya, penentuan path yang terbaik dari komputer host ke komputer destination ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini fungsinya dari layer 3 ya. Yang pertama, provide reliable transfer data ya. Jadi dia memprovide atau menyediakan data transfer yang dapat diandalkan. Jadi reliable ini artinya dapat diandalkan. Dan path determination ya, atau penentuan path ya. Penentuan determination ini artinya penentuan. Penentuan path di antara LAN, di antara berbagai local area network ya gitu ya. Kemudian dia maintain logical address ya. Jadi dia memelihara alamat-alamat logik ya. Communication, ada communicationnya rupanya. Jadi dia memelihara komunikasi logical address ya, komunikasi di antara alamat-alamat logik. Alamat logik itu apa? Yaitu IP dan IPX ya. Alamat logik itu ada dua ya, IP dan IPX yang berlaku saat ini ya. Kemudian data enkapsulasinya adalah bentuknya paket ya. Jadi kalau kita ngomong paket data berarti dia layer 3. Jangan lupa itu layer 3. Kemudian forward packet through intermediate routers. Jadi paket-paket itu ya di forward melalui router-router intermediate, maksudnya di antara gitu. Di antaranya ada banyak-banyak router. Jadi dari host ke host ya, dari source ke destination itu ada banyak router yang menjadi perantaranya gitu. Jadi tugasnya di situ ya, bagaimana dia berkomunikasi di antara router, meneruskan data di antara router-router yang ada, yang kita telah bahas di pertemuan 1, kalau tidak salah itu saya sudah gambarkan jaringan komputer itu sangat kusut banget seperti analisis SNA-nya Pak Ismail Fahmi. Oke, lanjut. Nah, ini kita juga sudah bahas bahwa ya gambar ini udah ya. Contohnya ini adalah router ya, atau modem ya, juga sama, itu juga termasuk perangkat layer 3.
Kemudian ya network layer ini adalah pengamatan network address dan best path determination, ini udah kita bahas ya, yang tiga ini. Kemudian ya ini kita ulang lagi, menghubungkan LAN ke jaringan luar atau internetnya. Ini kalau misalkan kita menggunakan di dalam jaringan kantor misalnya, atau jaringan sekolah, atau jaringan campus, yang kita sebut campus network gitu ya. Kemudian dia menentukan route atau rute ya, rute kalau bahasa Indonesianya rute. Jadi nggak aja router, berarti rute, menentukan rute. Route atau path dari host sumber ke tujuan atau destination. Mengatur pengalamatan. Nah, ini bahasa Indonesianya nih, kalau di atas tadi bahasa Inggrisnya. Next. Nah, kita bandingkan dengan switch ya. Ini gambar yang sebelumnya kita taruh lagi di sini ya. Switch ya, adanya switch yang di sini ini, jadi dia membagi collision domain ya. Jadi collision domain tadinya kalau ini adalah jaringan berbasis hub semua, kalau di sini hub lagi, berarti ini collision domainnya sebesar ini nih, yang kuning ini. Ini namanya collision domain berbasis hub ya, untuk jaringan berbasis hub. Sekarang hubnya diganti switch ya, ini switch. Berarti collision domainnya yang tadi sebesar ini dipecah menjadi tiga nih. Jadi satu yang ini ya, karena kita ingat dia collision domain dibagi sebanyak jumlah port atau link yang terhubung dengannya. Jadi linknya ada berapa? Tiga, satu, dua, tiga. Berarti ada tiga collision domain. Collision domain yang pertama sebelah kiri ya. Pertama, yang kedua, dan yang ketiga yang corporate intranet ya. Oke, kemudian ukuran collision domain menjadi lebih kecil dibanding, nah ini autocorrect-nya komputer ya, jadi this banding. Jadi ini maksudnya dibanding ya, ini ada typo sedikit. Jadi collision domain-nya menjadi lebih kecil dibanding menggunakan hub ya. Jadi kalau kita pakai hub, ini ukurannya tadi sebesar ini ya, yang kuning. Setelah kita ganti dengan switch, hub yang di sini menjadi lebih kecil ya. Kan kelihatan ya ukurannya kecil. Kemudian broadcast domain-nya tetap ya. Tetap, ukurannya tetap, jumlahnya tetap. Ya. Nah, dengan switch ini kan satu broadcast domain, yang kuning ini satu broadcast domain. Ukurannya tetap sebesar ini. Ya. Tadi walaupun kita di sini pakai hub, ya, dengan hub pun broadcast domainnya sebesar yang kuning ini. Ya, sama, ukurannya juga tetap. Jadi tidak berubah dari segi broadcast domain. Nah, bagaimana kalau di tengah-tengah ini kita ganti dengan router? Ya, kita mau pisahkan LAN yang di kiri dan LAN yang di kanan dan corporate intranet. Yang misalkan di sini ada intranet perusahaan atau menyimpan server-server nanti ya. Nah, kira-kira jadi kayak gini gambarnya ya. Jadi yang di kiri ya, kalau kita ganti jadi router berubah menjadi broadcast domain 1. Kalau tadi masih collision domain ya, kita lihat ya ini ya. Broadcast domainnya yang kuning ini ya kalau switch. Nah, begitu kita ganti jadi hub, begitu kita ganti jadi router yang di tengah sini, maka semua area ini itu akan dipecah ya. Area broadcast domainnya tadi kan sebesar ini yang kuning ya. Ketika menggunakan switch, akan dipecah menjadi sejumlah link. Jadi, nah ini ya, membagi broadcast domain sebanyak interface atau port atau link yang terhubung dengannya. Router punya 3 interface, 1, 2, 3. Maka broadcast domainnya ada 3. Pertama yang menghadap ke kiri ya. Kemudian yang menghadap ke kanan, itu satu broadcast domain kedua. Kemudian yang menghadap ke bawah, itu broadcast domain ketiga. Gitu ya. Jelas ya? Jadi broadcast domainnya dibagi sebanyak jumlah port atau link yang aktif ya. Kemudian ukuran broadcast domainnya menjadi lebih kecil. Ya. Jadi ukuran broadcast domainnya tadi yang kuning, sekarang jadi yang lingkaran-lingkaran ini. Kemudian kalau collision domain sama ya. Jadi tadinya collision domainnya kalau kita pakai hub, itu sebesar ini. Jadi kalau diganti dengan router dibagi menjadi sejumlah link ya, sama. Berarti kalau dari segi membagi collision domain antara router dan switch itu sama ya. Tapi dari segi membagi broadcast domain, nah di sini berbeda dengan switch. Jelas ya? Oke. Nah, router operation kita lanjutkan ya. Router itu beroperasi berdasarkan yang namanya routing table ya, routing table. Jadi dia punya tabel routing, tabel path, kalau ke sana lewat mana, kalau ke sana lewat mana gitu ya. Jadi ada banyak, kalau misalkan router itu punya banyak interface, berarti tiap interface itu nanti punya fungsi ya. Misalkan paket dari interface yang A mau ke alamat ini lewat interface B atau interface C gitu ya. Jadi routing tabelnya seperti itu. Sesuai dengan jumlah link yang dia punya atau jumlah port atau interface yang dia punya yang diaktifkan atau yang sedang aktif untuk mentransfer data. Jadi mirip sama switch ya. Kalau switch namanya MAC address table. Sedangkan kalau router namanya routing table gitu ya. Jadi tabel routingnya beda.
Kemudian routed protokol ya. Routed protokol itu maksudnya protokol yang dirutingkan ya. Jadi protokol yang mau kita carikan jalurnya gitu. Ada dua, ya ini sering keluar nih di soal-soal ujian CCNA. Routed protokolnya apa gitu ya pada layer 3, yaitu ada IP. IP ini adalah Internet Protocol ya pada protokol TCP/IP ya. Dan IPX ya, itu pada Novel Netware, Novel Netware. IP itu apa nih? Ya, IP Internet Protocol ya. Jadi jaringan komputer yang saat ini berlaku, ini aduh tipu lagi ya maaf. Jaringan komputer yang umumnya berlaku saat ini itu berbasis TCP/IP ya. Walaupun kita mengaksesnya lewat smartphone atau lewat komputer biasa, lewat jaringan biasa atau lewat jaringan TV kabel ya atau lewat Comstream modem yang ke satelit langsung gitu, itu sama semuanya lewat protokol internet atau IP. Nah, kemudian ada IPX ya. Ini untuk pengenalan aja karena sekarang nampaknya udah punah ya. IPX ini adalah Internet Packet Exchange. Jadi ini untuk pengetahuan. Ini adalah protokol komunikasi yang dikembangkan oleh Novel Netware. Jadi ini simbolnya nih. Jadi gini, zaman dulu itu ada komputer ya yang memang dia tidak apa istilahnya ya. Jadi zaman dulu itu jadul, ini sekitar tahun 80-an ya. 70-80 itu masih jaringan dikuasai oleh jaringan berbasis Unix. Kemudian awal tahun 90-an, 86, 87 mungkin ya kalau nggak salah, itu MS-DOS keluar. Sampai tahun 90-an ya, 95 atau 96, 97 sampai 2000 lah ya, masih dipakai. Jadi pada saat MS-DOS keluar ini dia belum punya protokol jaringan. Akhirnya perusahaan Novel Netware ini mengembangkan aplikasi untuk protokol jaringan yang bekerja untuk MS-DOS ya. Jadi dia menyediakan, karena zaman dulu itu operating system itu disediakan oleh server. Klien-klien itu nggak punya hard disk, jadi disebut dumb terminal atau terminal bodoh karena dia nggak punya hard disk, nggak punya media penyimpanan. Artinya ya data-data nggak disimpan gitu. Atau kalau misalkan orang ya dia tuh nggak mengingat apa-apa gitu ya, memori pengingatnya nggak ada gitu. Nah, jadi dumb terminal ini tidak punya hard disk sehingga dia butuh untuk mengakses operating system dari server gitu ya. Nah, jaringan berbasis Unix itu sudah dikembangkan ya dengan protokol TCP/IP tadi. Jadi menggunakan Internet Protocol dia bisa mengakses operating system untuk dumb terminal tadi yang tidak punya hard disk. Dan untuk jaringan berbasis DOS itu Novel Network menyediakan. Jadi ada satu server nanti disimpan OS di sana. Kemudian komputer yang dumb terminal tanpa hard disk tadi dengan protokolnya IPX dia bisa mengakses operating system sehingga kita bisa mulai bekerja dengan DOS. Jadi DOS itu mirip lah kayak Unix zaman dulu ya. Unix zaman dulu kan perintahnya semuanya command line. Nah, di Windows itu, di Microsoft itu, ya MS-DOS itu kepanjangannya Microsoft DOS, Disk Operating System. Operating System yang berdasarkan disket, ya ada kaset kalau orang nyebutnya dulu ya, orang Indonesia nyebutnya kaset gitu. Ya bentuknya kayak kaset sih ya, tapi beda dari kaset yang pakai pita, dia pakai cakram di dalamnya. Nah, jadi MS-DOS ini komputer itu dioperasikan dengan adanya disket ini. Jadi dengan disket dia bisa buka komputer kemudian ngetik apa tugas yang kita lakukan. Nah, pada zaman dulu itu selain menggunakan disket tadi, kan repot ya. Disket itu kalau sering-sering diputar dia bisa rusak karena piringannya itu sangat istilahnya dari plastik gitu ya. Magnetik ya. Cakramnya itu dari plastik yang sangat tipis kayak plastik mika gitulah ya. Gitu ya. Nah, itu rentan rusak, sehingga MS-DOS itu dia menggunakan protokol Novel Netware atau IPX untuk mengakses operating system dari server. Jadi dia nggak perlu disket lagi, gitulah kira-kira. Nah, sampai Windows 95 juga masih bisa komunikasi dengan server yang pakai protokol IPX ini ya. Jadi sekitar 80-90-an lah, bahkan sampai Windows 7 pun masih mendukung ini ya. Jadi saya baca di referensi yang sekarang, Windows 7 juga masih bisa mendukung protokol IPX. Oke, lanjut. Itu nggak terlalu penting sih, karena udah jarang dipakai juga. Tapi untuk pengetahuan aja. Baik, istilah-istilah yang perlu kita kenali nih di sini nih ya. Jadi di sini di layer 3, sebagai source address-nya adalah IP address dari host pengirim ya. Kalau kemarin source address dari layer 2 adalah MAC address. Jadi ingat ya. Jadi kita sesuaikan dengan layernya. Kemudian destination address adalah IP address dari host penerima gitu ya. Jadi pengirim atau penerima atau tujuan, nah itu kita harus tahu nih, yang mana yang jadi source, yang mana jadi destination. Ketika paket datang dari suatu host, nah dia disebut source address. Nah, kemudian sampai ke
tujuan disebut destination address. Begitu si destination ini mengirimkan reply atau balasan, maka dia menjadi source address IP-nya gitu. Ya, yang tadi yang pertama mengirim jadi destination address. Jadi lihat arah paketnya, oke? Lihat arah paketnya jalan dari mana gitu ya. Kemudian ada istilah gateway ya. Gateway itu artinya gerbang kan. Kalau kita udah biasa kan gateway. Gate itu artinya pintu gerbang gitu ya. Way itu kan jalan gitu, jalan gerbang. Oke, jadi bahasa Inggrisnya mudah lah. Jadi gateway itu adalah gerbang dari jalur atau path yang dipilih oleh router untuk mencapai destination address. Ya, ini kenapa kita harus campur bahasa Inggris bahasa Indonesia? Karena target kita kan kita semua bisa memahami istilah-istilah ini pada saat kita mengambil ujian kompetensi ya. Jadi kalau ujian kompetensi itu selalu istilahnya itu nggak di bahasa Indonesia kan gitu. Ya, apalagi kalau kita mau ambil sertifikat internasional, kita harus paham betul. Oke. Kemudian routing table ya. Jadi di sini saya nggak akan pakai gerbang lagi nanti ya. Nanti kalau mau ke jaringan itu gerbangnya yang mana gitu. Jangan, kita pakai istilah gateway. Oke. Kemudian routing table ada tabel ya. Mirip dengan MAC address table ya yang udah kita bahas di switch. Jadi routing table itu adalah routing table adalah tabel yang berisi daftar rute ya, rute yang menentukan path yang dilalui paket dari source ke destination. Jadi source-nya dari mana nih ya? Di dalam LAN mungkin atau di dalam interface yang yang disentuh atau yang dihubungkan dengan si router. Ya, kemudian tujuannya kemana gitu ya. Jadi dia bisa lewat mana gitu. Nah, itu ditentukan oleh routing table yang kita konfigurasi ke routernya nanti. Oke, sekarang kita bahas router atau path selection. Apa ada? Oke. Sekarang router, ya, bagaimana si router memilih path kalau jaringannya berbasis hub gitu ya. Kalau LAN-nya berbasis hub. Nah, ini simulasinya kita bahas nih. Ini mungkin tidak akan diceritakan di dalam trainingnya Cisco Academy ya, tapi harus baca sendiri. Jadi khusus untuk Anda peserta kuliah saya, nah ini saya sampaikan ceritanya gitu ya. Oke. Nah, misalkan masih kayak kasus switch kemarin ya, paket datangnya dari PC 124 ya menuju 128 misalnya. Ya. Oke. Nah, ketika komputer ini mengirim paketnya atau mengirim datanya ke jaringan, sampai di hub. Kita tahu hub itu perangkat yang dumb ya, yang tidak cerdas. Dia hanya meneruskan saja. Jadi sinyal yang dia terima itu diteruskan ke semua port yang dimilikinya, dikirim ke sini, kirim ke sini, kirim ke sini, kirim ke sini ya. Pada saat inisialisasi ini misalnya. Nah, jadi makanya ini disebut broadcast domain ya. Dia nggak tahu kemana nih tujuannya ke PC 128 ya. IP address-nya dia nggak tahu. Jadi dia broadcast saja sinyalnya. Semuanya dapat gitu ya. Nah, oleh router itu difilter ya, nggak langsung diteruskan ke sini ya. Beda kan ketika kita bicara dengan switch pada minggu yang lalu, waktu itu gambarnya banyak sekali jaringannya ya. Nah, ini kita sederhanakan gambarnya lebih sedikit. Jadi oleh router dia difilter ya, difilter. Kalau di sini adalah switch, akan dia teruskan ke sini dan ke sini ya, karena dia belum tahu ada di mana nih barangnya gitu ya. Nah, oleh router difilter. Si router akan mengevaluasi ya. Ini udah ya. Nah, dia akan mengevaluasi alamat tujuan atau destination address ya. Jadi dari mana dia dapatkan alamat tujuan? Nah, paket tadi kan kita udah belajar ya bahwa OSI layer itu punya bentuk enkapsulasi data pada tiap layer ya. Jadi protokol data unit atau PDU pada layer 3 itu ada yang namanya paket, itu ada di bagian header-nya ada destination address, ada host address gitu ya. Nah, destination address-nya dianalisa nih oleh paket. Wah, ternyata destination address-nya adalah IP-nya PC 128. Nah, oleh si router, paket itu akan dilempar ke interface yang ini ya, yang ada PC 128-nya gitu ya. Nah, gitu caranya ya. Jadi setelah dia periksa routing table ya, IP tujuannya ada di segmen interface 2. Misalkan ini interface 1, ini interface 2, ini interface 3 gitu ya. Jadi dia akan akan forward paket itu ke interface 2 saja, tidak ke sini. Kalau switch kan ke mana-mana, ke sini juga dikirim, ke sini juga dikirim gitu ya. Nah, kemudian si router karena dia enkapsulasinya sampai layer 3 ya. Jadi alamat source MAC address-nya tadi kan paket itu kan dibaca juga MAC address-nya kan punyanya PC 124 ya kan. Nah,
oleh si router, itu MAC address-nya itu diganti jadi MAC address-nya router. Jadi seolah-olah paket itu miliknya si router, bukan miliknya si PC128. Kenapa? Supaya jaringan ini langsung tahu ini, kalau ini berbasis switch, nanti dia langsung tahu kemana harus dilempar gitu ya. Nah, jadi di sini ya, pada saat enkapsulasi, ini bisa diganti ke pen kayaknya ya. Ganti ke pen dulu ya. Nah, ya, di sini pada saat enkapsulasi, jadi tadi paketnya sampai di sini ya. Nah, gitu ya. Kemudian si router juga akan mencatat ya. Sini. Si router juga akan mencatat atau membongkar si paket tadi bahwa dia akan berasal, saya gambarin amplop ya. Jadi seolah-olah si paket itu akan mempunyai MAC address-nya MAC address router gitu ya. Wah, ternyata susah juga pakai drawing pen, teman-teman. MAC-nya router. Aduh. Lambat ya. Oke. Jadi ini yang dirubah sama router. Seakan-akan paket itu berasal dari router, bukan dari jaringan yang ini. Nah, pada saat yang di sini ya, pada saat ini arah paketnya ke sini ya. Saya nggak tahu nih cari ganti warnanya gimana. Ya, pada saat di sini MAC-nya masih terbaca MAC PC 124 ya. Nah, ya. Begitu sampai di router, berubah dia. MAC-nya terbaca MAC-nya router yang dikirim ke sini. Oke. Kemudian pada saat prosesnya dulu ya. Prosesnya disebut enkapsulasi data nih ya. Salah. Undo. Nggak bisa dihapus ya. Ya, prosesnya disebut enkapsulasi data. Aduh, gimana cara ngapusnya nih? Nggak bisa dihapus sih. Ya, kayaknya ke atas hilang. Masih ada. Ya, prosesnya disebut enkapsulasi data ya. Proses mengganti MAC address yang ini. Ya. Nah, disebut enkapsulasi data. Oke. Kemudian, router mengirim data melalui interface 2. Nah, ini ya. Dia akan kirim datanya melalui interface 2 berdasarkan routing tabelnya. Nah, gitu ya. Oke ya, paham lah ya maksud saya. Lanjut. Nah, kemudian hub 2 ini menerima ya. Hub 2 dia menerima paket dari router, kemudian hub 2 meneruskan ke semua port yang dimilikinya ya. Akhirnya collision domain terjadi di semua ini. Ini terjadi collision domain. Aduh, maaf ya, saya belum pengalaman pakai drawing pen. Nggak bisa dikontrol Z ya. Aduh, gimana caranya? Kata sudah tercoret ya? Udah. Ya udah, gitu aduh. Ya, jadi di sini paket itu diteruskan sehingga seluruh jaringan yang ini nerima. Aduh, ganti lagi ke pointer aja dah. Mana? Ganti lagi ke pointer. Nah, ini ya. Jadi dia jaringannya akan menerima semua nih. PC126, 127, 128 akan menerima semua paket yang berasal dari si PC124 ya. Karena hub tidak melakukan enkapsulasi dan dekapsulasi data, dia nggak akan periksa alamat MAC address atau IP address. Nah, setelah itu paket diterima oleh PC128 ya. Kemudian PC128 mengevaluasi source address ya. Jadi dengan cara apa? Kan tentu layer data itu kan naik dari layer 1 sampai layer 7 ya. Pada saat memeriksa layer 3 ya, PDU layer 3, dia akan mengevaluasi source address-nya ya, IP-nya berapa, MAC-nya berapa. Yang dia baca adalah IP-nya adalah IP PC124. Jadi kalau IP tetap ya tidak dirubah. Sedangkan MAC address adalah MAC interface 2-nya router, interface yang ini yang dicatat ya. Jadi nggak semua interface juga, tapi interface yang si router kirim, yaitu yang tadi yang di sini, yang kedua. Kemudian PC128 itu akan mempersiapkan replay balasan ya. Jadi kalau di jaringan itu ya yang namanya komunikasi itu dua arah ya. Ada setelah dikirim sesuatu harus dibalas, diterima atau enggak pesannya gitu loh ya. Walaupun balasannya mungkin hanya berupa sinyal ACK ya, acknowledgement ya. Jadi dia untuk mengetahui saja. Kemudian pada saat replaynya nih, bagaimana path yang terbentuk? Kita bahas ya. Nah, paket datang sekarang dari PC128 ya.
Nanti Anda baca saja penjelasannya. Oke. Kemudian source address-nya ya sesuai dengan yang dilakukan oleh PC 128 di sini, dia akan membentuk enkapsulasi data sendiri kan. Nah, source address-nya adalah IP dan MAC address-nya PC 128 ya. Tentu pakainya dari dia kan, karena dia originating-nya dari dia, atau originating itu maksudnya apa? Yang aslinya itu dari dia gitu ya. Kemudian destination address-nya ya, yaitu adalah PC 124 karena dia tahu kan tadi paket datangnya dari PC 124. Tapi MAC address-nya adalah MAC address milik interface 2 router ya, yang ini interface yang kedua ini. Ini interface itu artinya link ya, atau apa ya? Interface itu antar muka jaringan ya, atau link ke berapa atau port ke berapa gitu ya. Jadi Anda jangan bingung kalau ada istilah interface atau port ya, itu sama aja sih maksudnya dalam bahasan ini. Jadi dia meneruskan paket, tadi sampai sini ya. Jadi PC 124 IP address-nya adalah dari PC 124, MAC address-nya milik interface 2 router. Terus pada saat data ini dikirim ke jaringan, ya karena ini hub, tentu saja dia forward ke semua port kan. Nah, jadi ini dapat walaupun bukan untuk dia. Kemudian masuk ke router. Oleh router ini data diproses ya, difilter. Kemudian dibongkar lagi enkapsulasinya, dicek alamat tujuannya kemana. Oh, alamat tujuannya adalah ke PC 124. Cek di routing table ya. Dicek di routing table, ternyata ada di interface 1 nih, IP 124. Maka paket tadi di forward ke interface 1 ya, ditaruh ke sini paketnya. Ya, kemudian oleh si router paketnya ini diubah lagi MAC address-nya ya pada saat dia melakukan enkapsulasi ya. Jadi pada saat dia memfilter, dia melakukan dekapsulasi ya. Artinya dekapsulasi itu dibongkar kapsulnya ya. Jadi lawannya enkapsulasi, jadi N itu lawannya D gitu ya. Enkapsulasi adalah membuat kapsul atau membungkus dengan kapsul gitu ya. Sedangkan dekapsulasi dibongkar kapsulnya. Nah, pada saat memfilter paket ini dia membongkar kapsulnya ya, atau dibuka di dekapsulasi untuk mengecek IP tujuan. Kemudian pada saat dia meneruskan ke interface 1, dia enkapsulasi lagi itu paket. Ya, dia ganti MAC address-nya, tadinya MAC address-nya adalah punya PC yang ini ya, PC 128 ya. Nih, ya source address-nya kan tadi ini ya. Jadi di source address ya, atau di alamat address-nya, MAC address-nya diganti oleh router menjadi MAC address-nya dia, yaitu interface yang ini ya, interface 1 misalnya ini. Ini 1, ini 2, yang ke bawah 3. Oke ya. Nah, kemudian diterima oleh hub. Hub diteruskan ke semua. Kemudian karena dia tujuannya adalah ke PC 124 yang ini, maka PC 124 yang ini yang menerima gitu. Oke? Nah, itulah caranya. Sekarang bagaimana kalau switch ya? Jadi router path selection oleh jaringan berbasis switch. Oke. Nah, kita ganti nih perangkat DAM yang tadi ya, hub menjadi switch. Ceritanya sama. Jadi kalau pakai datang dari PC 124 ya, menuju ke PC 128. Nah, source address-nya yang dikirim oleh ini PC 124 adalah IP-nya PC 124, MAC-nya adalah MAC-nya PC 124 ya. Destination-nya IP PC 128, MAC-nya belum tahu gitu ya. Kenapa belum tahu? Karena dia memang belum tahu nih dari mana gitu ya. Ini kan dalam keadaan awal ya. Tadi kita cerita dalam keadaan awal kalau kita pakai switch sekarang ceritanya. Nah, switch 1 akan mendekapsulasi data ya. Karena dia tidak tahu MAC address-nya kemana gitu. Karena ini kan belum tahu nih ya, PC 124 itu ada di mana. Maka si switch, kita udah jelaskan yang minggu yang lalu ya, dia akan memforward paket ke semua ya. Dia akan broadcast ya paket itu atau frame itu ke semua. Jadi semuanya terima dulu nih dalam kondisi awal, inisial. Kemudian oleh router itu dievaluasi ya. Oh ya, switch ini lupa. Dia mencatat MAC address table dulu ya. Bahwa PC 124 itu ada di interface yang ini. Misalkan kita hitung satunya menghadap router. Yang ini 2, ini 3, ini 4. Berarti si PC ini ada di interface nomor, catat ya biar nggak lupa. Ganti pen dulu ya. Oh, ini ada pen color. Nanti ya warnanya biru aja. Warna biru. Nah, oke. Kita ganti pen, kita catat ini. Ini interface 1. Aduh, ini jadi J lagi. Coret deh. 1. Sensitif banget ya. Ini interface 2, ini interface 3, ini interface 4 gitu ya. Yang ini juga sama nih.
ya. Oleh switch ini interface 1, ini interface 2, ini interface 3, ini interface 4. Terus yang oleh router, ini yang keempatnya jelek banget ya. Maaf ya, belum biasa nih pakai drawing pen, baru belajar. Nah, interface-nya router, ini dempet nih. Router saya ganti warnanya, warna apa ya? Ntar. Nah, pen color warna green aja ya, green. Nah, interface-nya router yang green ya. Ini interface 1, ini interface 2, ini interface 3. Oke. Biar jelas gitu ya. Oke, kita balikin ke pointer. Nah, jadi oleh si switch dicatatlah di interface 3 ternyata ada PC 124 ya. Dicatat MAC address-nya. Kemudian pada saat paket itu sampai di router ya, si router akan membongkar datanya. Jadi difilter dulu, dibongkar atau didekapsulasi, dicek. Destinasinya kemana? Ke 128 ya. Maka dia tahu kan 128 itu adanya di interface ini ya. Maka dilempar ke sini. Kemudian sebelum dilempar ke sini ya atau datanya diteruskan ke sini, maka si router akan melakukan enkapsulasi lagi. Alamat MAC-nya dicatat atau dirubah menjadi MAC address-nya router. Yang mana? Yaitu yang interface-nya 2 ini, yang kedua. Kenapa? Karena interface yang 1 itu menghadap ke sini ya. Nah, karena dia menghadap ke sini, dia catat paketnya itu adalah MAC address MAC-nya interface 2-nya router gitu ya. Nih. Ada ya di sini nggak ada? Iya. Oh, ini baru sampai switch 1 ya. Oke. Oke, enkapsulasi pada switch hanya menambahkan header dan trailer ya atau frame check sequence. Ini sudah kita bahas ya. Informasi source MAC dan destination MAC address-nya tidak dirubah-rubah ya. Yang merubah hanya router. Oke, kemudian si router akan memfilter paket yang sampai ke dia. Kemudian alamat sumbernya dan tujuannya itu di kita hilang tadi. Kita tulis lagi. Yang switch tadi ini interface-nya ini 1. Wah, masih hijau. Hijau tadi untuk router ya. Ini 1, ini 2, ini 3, gitu ya. Kemudian yang router, kita ganti dulu gambar warnanya. Jadi atau biru ya, tadi ya biru ya. Mana biru? Nih. Nah, kalau switch ya, di switch ini interface-nya 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4 gitu ya. Ya, ini juga sama nih. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ya. Oke. Kita harus catat nih biar nanti antara gambar sama penjelasannya nyambung. Nah, oke. Kemudian dekapsulasi yang dilakukan oleh router, ya, si router akan membongkar tadi datanya ya, bahwa dia baca source-nya adalah IP124, MAC address-nya PC124. Kemudian destinasinya PC128, MAC-nya belum diketahui ya, karena tadi si PC ini nggak tahu MAC-nya yang mana, makanya dia broadcast paketnya. Kemudian begitu si router membaca routing table, ternyata si PC128 adanya di interface 2-nya ya. Kemudian sebelum dia kirim data itu ke interface 2, dia enkapsulasi lagi ya. Source MAC-nya dirubah menjadi MAC interface 2 router ya. Jadi source MAC-nya tadi kan MAC PC2 PC124 ya. Nah, jadi source-nya dia ganti nih. Dia ganti menjadi miliknya dia gitu. Kemudian switch 2 itu mencatat info MAC interface 2 router pada MAC table-nya ya. Karena dia baru dapat data kan dari sini. Nah, begitu dia dapat data dari router, dia tahu nih. Begitu dia dekapsulasi, wah ternyata MAC address-nya dari interface 2 router. Maka dia catatlah di port 1-nya dia, MAC address table-nya dia. Port 1 itu terhubung dengan router interface 2. Gitu ya. Oke. Jadi MAC table-nya yaitu berada pada interface 1 switch 2 ya, interface 1 switch 2 ya. Oke. Nah, apa yang dicatat entry-nya adalah MAC address interface 2 router. Oke ya. Perlu digambar juga ya tabelnya. Kayaknya perlu ya mungkin ya. Biar agak nyambung. Ini kan udah ada pen nih soalnya. Nah, kita catat di sini. Switch kan warnanya biru nih ya. Jadi MAC table di sini ya. Aduh. Ini agak kaku nih ya. MAC table. Nah.
Aduh, tambah miring. Aduh, jelek banget sini. Jadi di sini interface ya, di sini Mac ya. Di sini interface 1 dia punya router di sini ya. Interface 2 router. Nah, gitulah ya. Maaf nih jelek. Oke. Lanjut. Oh ya. Si router dia punya routing table ya. Untuk router ya, dia punya routing table. Ini saya singkat-singkat aja ya, harap dimaklumi aja. Kenapa miring-miring begini hasilnya? Aduh, lari lagi. Routing table itu kira-kira bentuknya kayak ini ya, biar apa namanya? Kebayang. Kayaknya saya harus miringkan juga nih. Di sini adalah source-nya. Destination-nya kemana. Terus di sini adalah lewat mana ya. Next hop ya. Aduh, terlalu kecil nih. Nanti mungkin detailnya akan kita bahas di belajar routing ya. Ya, atau gateway-nya lah gitu ya. Aduh, gimana dong? Ini nggak bisa di-undo lagi. Bisa di-undo nggak sih ini? Kemudian di sini nanti ada metrik istilahnya. Tulisannya kecil-kecil gini. Oke, saya perbesar di sini deh. Ya. Nanti di sini ada destination, alamat destination-nya kemana. Kemudian di sini ada gateway-nya kemana. Nanti di sini ada metriknya kemana gitu ya. Nah, inilah isi kira-kira routing table oleh router ya. Jadi nanti dia punya alamat broadcast domain 1 ya. Saya tulisnya gambar domain 1 aja ya. D1. Maka gateway-nya nanti interface 2 gitu. Interface 1 gitu ya. Metriknya misalkan 1 atau yang awal. Nanti kalau tujuannya ke broadcast domain kedua, maka di sini ke interface 2 gitu ya. IF itu interface itu IF ya simbolnya. Interface 2 metriknya misalkan 1. Ya. Metrik itu maksudnya nomor prioritas ya. Makin kecil nomor prioritasnya, makin prioritas dia, makin apa istilahnya, makin penting lah prioritasnya gitu loh. Oke ya. Jadi ini bentuk untuk routing table. Aduh, ini asli nih. Baru belajar pakai drawing pen. Agak jelek tulisannya ya. Harap maklum. Nah, lanjut. Tadi sampai mana? Oke, Mac table-nya switch 1 isinya di interface 1 ada interface router. Oke. Kemudian switch 2 ya, di switch 2 ini setelah dia catat, karena dia belum tahu PC 128 ada di mana, dia forward lagi kan ke semua port. Nah, ini ya, dia forward ke semua port. Ini masih merah ya, ini tadi maksudnya asal paket, tapi nggak di forward ke sini ya, karena ini ada router. Jadi di forward ke semua port, ke PC 126, 127, 128 ya. Dan switch 2 melakukan dekapsulasi ya. Jadi ini tadi ya cerita pas dia membongkar ya. Dia baca source-nya adalah PC Mac 2, IP-nya, MAC address-nya, interface 2 router. Nah, ini yang terbaca oleh si switch. Bahwa paket yang masuk ke dia tadi berasal dari Mac-nya router, bukan Mac-nya PC 124 gitu. Kemudian destination-nya, yaitu PC 128, Mac-nya belum tahu. Ya, karena si switch 2 belum tahu Mac-nya, maka dia meneruskan ke semua port yang dimilikinya. Ya, collision domain kita bahas lagi. Nah, enkapsulasi ini udah tadi ya. Kemudian paket diterima oleh PC 128 ya. Kemudian PC 128 melakukan dekapsulasi ya, dibongkar untuk mengecek source-nya dari mana nih? Dari PC 124. MAC address-nya berapa? MAC address-nya interface 2 router di sini. Nah, ketika dia ini membalas ya. Jadi path reply-nya seperti apa? Nah, ingat pada saat dia mengirim data ya, PC 128 ini mengirim, dia melakukan enkapsulasi kan. Source-nya adalah dari IP-nya PC 128, MAC-nya adalah MAC PC 128. Kemudian destination-nya apa? Nah, karena dia udah tahu nih ya, tadi kan paketnya udah dia cek, wah tadi MAC address-nya penerimanya PC router, MAC address-nya router. Maka destination-nya tadi dia cek, dia tulis kembali PC 124. Nah, MAC address-nya interface 2 router. Maka begitu paket ini masuk ke switch membongkar, dia tidak broadcast lagi ke sini, tidak broadcast lagi ke sini, tapi dia langsung forward ke sini. Kenapa?
Karena MAC address table-nya tadi udah dicatat kan. Kita ingat gambar yang di atas tadi ya. Mana gambar hilang? Nah, ini ya. Jadi si switch sudah punya MAC address table bahwa interface dua router itu adanya di interface satunya MAC address interface satunya si switch 2 gitu ya. Jadi si switch 2 tidak lagi memforward paket ke semua tapi hanya ke interface yang menghadap ke router. Nah, itulah cerdasnya switch dibanding hub. Oke, jadi nanti paketnya akan mengalir ke sini dari PC 2 ya, dari PC 128. Oke, kemudian dari MAC address udah tadi ya. Udah ya. Interface yang lain silence atau diam, nggak memforward data. Oke, lanjut. Kemudian si router itu menerima data dari switch 2. Router mengevaluasi ya proses dekapsulasinya tentunya. Dia mengevaluasi destination IP address. Wah, ternyata IP-nya ada di interface 1 ya, IP-nya si PC 124. Nah, sebelum dia kirim ke sini, dia lakukan enkapsulasi lagi. Ya, source address-nya diganti menjadi MAC address router. Ya, tadi kan source-nya MAC address PC 128 ya. Oleh router itu diganti jadi MAC address-nya router. Tapi source IP-nya tetap ya, source IP-nya tetap punya 128. Jadi dia ganti MAC-nya doang. Ini tujuannya apa? Untuk memudahkan komunikasi di dalam LAN gitu ya. Karena apa? Karena switch itu tidak membaca IP tapi dia membaca MAC address gitu loh. Nah, karena MAC address PC 124 ada di port 3 switch 1 ya, maka frame diturunkan ke link interface 3 switch 1 oleh switch ya. Ini langsung lompat ke switch ini penjelasan yang ini ya. Jadi dia tadi dari awal kan udah mencatat bahwa PC 124 ini ada di interface nomor 3 ya. Balik lagi ke slide sebelumnya coba. Nah, maka si switch langsung memforward ke sini. Jadi dia tidak kirim broadcast lagi, jadi silent. Nah, ini terbentuk jalur ini ya, terbentuk jalur. Nah, beda sama hub. Kalau hub tetap yang lainnya ikut merah gitu kan. Kalau switch ini tetap terbentuk jalur. Jadi pada saat ini kirim data lagi, ya proses komunikasinya sudah terjalin. Seakan terbangun tunnel path ya. Jadi seakan ya. Jadi seakan-akan kayak ada terowongan khusus ke sini gitu ya di antara jaringan yang lain gitu loh. Ya, jadi seakan-akan ada tunnel path atau jalur terowongan antara PC 124 ke PC 128 ya. Jelas ya? Nah, proses pengiriman data dari PC 124 akan mengikuti pola yang sama seperti PC 128 ya. Jadi nanti dari sini ke sini ngirimnya sama ya. Bagaimana proses enkapsulasi dan proses dekapsulasi dari masing-masing device itu sama seperti tadi diulang lagi ya. Bahwa si router itu akan mengganti MAC address ya pada saat dia mengirimkan kembali data. Oke. Nah, ya ini ya, proses enkapsulasi dan dekapsulasi dari intermediary device. Intermediary device itu maksudnya perangkat-perangkat di antara perangkat host dan destination ya. Berarti ada 3 nih, 1, 2, 3. Itu akan sama seperti sebelumnya. Jelas ya? Nah, ini proses bongkar-membongkar enkapsulasi nih ya. Misalkan ini data dari PCX ya. Perhatikan arah aliran data dari PCX lalu ke router A, ya ini router A, kemudian ke B, ini kemudian ke C, kemudian ke router ke PCY ya. Perhatikan bagaimana data mengalir di setiap layer pada tiap perangkat ya, atau intermediary device. Nah, di sini kita lihat nih, ini mungkin berbasis hub ya jaringannya. Itu penggambaran aja sih. Ini maksudnya switch bisa ya. Pokoknya ini LAN lah gitu maksudnya. Ya, jadi biar ringkas digambarkan seperti ini. Oke, dari PCX masuk ke A, kemudian dari A masuk ke B, masuk ke C, masuk ke PCY. Ya, nah ini proses enkapsulasinya ya. Data dienkapsulasi sampai bawah, kemudian sampai physical. Sampai di router, ya router A, itu data didekapsulasi. Jadi panah ke atas ini proses dekapsulasi. Dia akan memeriksa alamat physical dan alamat network ya, atau data link itu kan MAC address ya, atau alamat physical kita sebut ya. Alamat physical dan alamat IP address ya. Kemudian alamat physicalnya di enkapsulasinya dia ganti ya, pada saat proses enkapsulasi dia ganti menjadi interface-nya dia. Dalam hal ini interface yang menghadap ke sini ya, dia ganti. Kemudian sampai di network sampai di router B dibongkar lagi. Kalau panah ke atas itu artinya membongkar atau dekapsulasi ya. Ini ya. Jadi perhatikan nih, proses enkapsulasi panahnya turun ya, mengevaluasi source address dan destination address.
Kemudian proses dekapsulasi itu panahnya naik ya dalam OSI layer ya. Itu salah satunya adalah untuk mengupdate source address dan destination address ya, kalau ada yang harus dirubah gitu ya. Jelas ya? Nah, itulah jalannya proses enkapsulasi data ya. Jadi biasanya pada saat panahnya turun itu datanya diubah. Kalau naik hanya mengevaluasi ya. Jadi kalau naik itu dia mengevaluasi, kalau turun dia mengubah atau mengupdate. Jelas ya? Oke? Ada pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Baik. Nah, ini adalah peer communication ya, atau pasangan communication, atau dikenal juga dengan peer-to-peer communication ya. Jadi komunikasi antara dua host ya, host ke host, dari klien ke server misalkan ya, atau antara sesama perangkat yang setara. Intinya yang menyediakan itu namanya server ya, yang meminta layanan itu namanya klien. Walaupun di sini PC, misalkan PC ini meminta data ke sini, misalkan dia sharing file ini ingin mendownload, itu namanya tetap ya di sini server, di sini klien ya. Jadi hubungannya tetap klien server walaupun dia bukan server, tapi dia menyediakan layanan gitu ya. Layanan apa? File sharing gitu loh ya. Nah, bagaimana cara enkapsulasinya peer to peer, yang dimaksud dengan peer to peer communication ya. Jadi PDU protokol data unit ya, itu dievaluasi pada layer yang sama ya. Jadi proses encapsulation dan decapsulation-nya itu dievaluasi pada layer yang sama. Jadi kalau di sini layer 4, nanti di sini layer 4 evaluasinya. Ya, layer 3 sesama layer 3, layer 2 sesama layer 2, layer 1 sama layer 1. Itu maksudnya. Oke ya. Nah, di layer 567 itu juga sama ya. Bagaimana di sini penyusunan session, ya misalkan di sini bagaimana sessionnya dikembalikan ke aplikasi yang membutuhkan gitu ya. Dan bagaimana misalkan data dipresentasikan ya, di sini juga presentasinya nanti dikembalikan ya, misalkan seperti itu. Oke ya. Jadi dia peer to peer communication. Layer ke layer itu dia setara prosesnya. Oke ya. Oke, sekarang kita bahas masalah collision domain, broadcast domain ya, antara hub, switch, dan router. Kita udah bahas nih kemarin ya. Ya, collision domain hub itu single collision domain ya, ukurannya sebesar ini nih. Ya, yang merah ini semua nih, ini collision semua ya. Kalau jaringnya berbasis hub, 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 hub. Oke, jadi ukuran collision domainnya besar ya. Collide at whole network. Jadi collision itu mungkin terjadi di seluruh jaringan ya. Bagaimana dengan broadcast domain? Ya, dia single broadcast domain. Ya, broadcast domainnya satu. Ya, seperti juga collision domain, semuanya jadi area broadcast domain. Kemudian broadcast domain size-nya big, ya, besar juga kan, sama. Karena dia sama, collision sama broadcast-nya sama. Kemudian data itu di broadcast ke seluruh device. Ya. Jadi semua device ini dapat nih, ya, pesan broadcast itu semuanya dapat, gitu ya. Ya kayak inilah, kalau di kelas itu ada apa namanya? Tukang gosip kita cerita kemarin ya, siapa namanya ya, ya si Bang Hap itu ya, ada siapa dulu, Amir sama Cynthia ingin kirim pesan ya, kemudian Bang Hap itu daripada dia capek-capek ke mejanya Cynthia, udah dia teriak aja, woi Amir kirim salam gitu, akhirnya semuanya dengar. Itu namanya perusahaan broadcast ya. Oke, kemudian switch dan bridge. Nah, collision domainnya banyak ya, sejumlah link yang dia punya ya. Jadi kalau jaringnya kita ganti ya, di sini ada switch, kemudian ada bridge. Jadi jumlah collision domainnya sesuai dengan jumlah link atau port yang aktif ya. Kemudian collision domainnya ukurannya ya, ukuran collision domainnya kecil-kecil ya, karena jadi satu link gitu ya. Jadi kecil ukuran collisionnya. Jadi collide only at separate link ya. Jadi dia collision mungkin hanya terjadi di link yang terpisah ya. Kalau di sini ada collision mungkin yang ini enggak ya, gitu loh. Kemudian broadcast domain. Nah, seperti juga hub, dia single broadcast domain ya. Kenapa? Karena dia tidak mengenal adanya IP addressing. Sehingga broadcast domainnya satu. Jadi pada saat ini komputer ini mengirim sinyal broadcast atau yang merah ini, ya semuanya dapat gitu. Ukurannya besar, di broadcast ke semua device. Jelas ya. Bagaimana dengan router? Ya, misalkan ini ada router nih, ini ada router, ini ada router, ya. Maka oleh router, ya, collision domainnya dibagi sama dengan switch ya, menjadi banyak collision domain sejumlah number atau sejumlah
jumlah dari interface atau port atau link yang dia punya. Ya. Jadi kalau router berarti ini satu, ya, ini satu, yang router ini. Router ini satu gitu ya. Jelas ya? Ini kenapa nggak diganti router? Ya enggak ya, router itu interface-nya nggak banyak, karena mahal, gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan harga per interface, ya, misalkan switch ini punya 20 interface, ya, router ini punya 20 interface, maka harganya bisa 20 kali lipat ini, gitu loh kira-kira, kalau kita analogikan. Gitu. Jadi harga per interface-nya itu sangat mahal, karena itu router itu fungsinya hanya meroutingkan, ya. Kalau untuk jaringan LAN, ya switch aja lah, gitu ya. Dia filternya cuma MAC address, gitu loh. Oke. Nah, untuk broadcast domain, ya, kalau tadi switch itu single broadcast domain, nah dibagi oleh router jadi broadcast domainnya jadi banyak ya, sejumlah link atau port yang dia punya. Jadi kalau router ini broadcast domainnya adalah yang pertama yang ini, kita ganti pulpen dulu. Enak. Nah, untuk broadcast domain, tadi warnanya apa ya? Ganti dulu warnanya. Biru. Oke lah biru. Nah, untuk router yang ini ya, interface collision domain yang ini. Broadcast domain yang ini ya. Kemudian yang di sini broadcast domainnya kemana areanya? Sini. Sampai sini. Nah, gitu ya. Jadi router 1 punya 2 broadcast domain. Router 2 punya 2. Yang ini dia share ya. Kenapa? Karena ini switch, satu broadcast domain. Yang ini share. Yang ini sampai sini areanya. Nah, sampai sini, kemudian ini sampai sini. Ya. Jadi dia juga punya 2, karena interface-nya 2. Ya, ini interface-nya 2, punya 2. Ya ini, yang satu lagi di sini. Nah, itulah area broadcast domain untuk masing-masing router. Paham ya? Jadi di sini, karena dia punya 2 broadcast domain yang ini sama ini. Jadi yang ini share nih broadcast domainnya. Artinya, IP yang di sini satu segmen dengan IP yang di sini. Nanti kita akan bahas masalah IP address. Jelas ya? Jadi dia broadcast data only to the same LAN segment. Jadi broadcast data yang di broadcast hanya pada segmen LAN yang sama. Jadi kalau kita hitung ini ada berapa segmen? 1, 2, 3, 4. Ada 4 segmen LAN-nya. Oke ya. Kemudian broadcast domain size-nya lebih kecil ya. Dibanding tadi pakai switch kan seluruhnya broadcast domain, ini menjadi kecil-kecil nih ukurannya. Ya, oke ya, jelas. Ada pertanyaan? Tulis di kolom komentar. Kemudian, layer 3 active device kita bahas nih. Active device-nya seperti apa? Yang pertama, ada heavy duty router ya. Router yang kerjanya berat. Ya, ini router yang kayak gini punya banyak interface ya. Contohnya nih, ini interface-nya misalkan ini slot yang kosong ya. Ini expandable slot. Slot ini bisa dipasang interface baru ya. Misalkan interface-nya nanti ada fast Ethernet ya atau gigabit Ethernet ya. Misalkan ini di sini ini dipasang. Satu portnya misalkan isinya 4 atau di sini isinya 8 yang kayak di bawah ini misalnya ya. Nah, yang di bawah ini misalkan sudah dipasang expansion slotnya dengan fiber ya. Ini juga fiber, ini fiber gitu ya. Nah, kalau ini Ethernetnya yang tersedia di sini defaultnya 4 gitu ya. Oke. Nah, ini adalah heavy duty router. Di mana dipasangnya heavy duty router ini biasanya pada jaringan-jaringan di IIX atau gedung cyber building ya. Ini banyak router yang memang tujuannya untuk meroutingkan banyak ini klien misalkan. Ya, misalkan ini masuk ke satu perusahaan ya dimiliki oleh ISP misalnya ya. Jadi nanti perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C masuk di sini semua nih kablingnya gitu. Nah, misalkan seperti itu. Atau yang campus network atau router yang milik kantor-kantor ya. Jadi kalau kantor kan dia cukup satu ISP keluar gitu kan. Nah, misalkan ini nanti di bawahnya ada sub jaringan ya, atau subnet ya. Misalkan ini ke manajemen, ke rektor, kemana gitu. Nah, sedangkan yang interface yang ini satu uplink-nya misalnya ya. Ini kayaknya untuk manajemennya. Oke. Nah, ini jadi ada dua macam nih kalau dari segi router ya. Heavy duty router ini contoh aja ya. Nanti ada router yang lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi interface-nya misalnya. Kemudian adalah GSM router. Ini kita juga sebut dia router ya. Sama ya, routernya cuman ke satu LAN, nanti hubungannya langsung ke internet atau ke cloud ya. Kayak gini juga sama. Jadi ini LAN-nya ini ya lewat jaringan kabel, kalau ini lewat jaringan WiFi.
Di GSM router itu ada perangkat yang kecil yang memang dia GSM router, yang khusus router, atau smartphone kita. Nih, gambar smartphone ya. Smartphone saya nggak usah saya tunjukin ya. Ya, jadi ini adalah kita bisa sebut dia sebagai router juga, ya sebagai switch juga, karena dia bisa menerima klien beberapa dan dikasih segmen IP yang sama gitu. Makanya dia berfungsi juga sebagai switch atau wireless access point gitu ya. Jadi ini fungsinya dua nih, wireless router dan wireless access point. Oke. Dan ini tadi udah kita bahas. Kemudian ada WiMAX router ya. Ini WiMAX jaringannya ke jaringan WiMAX ya, bentuknya kayak gini nih contohnya ya. Mungkin di Indonesia tidak berkembang ya, tapi di luar negeri atau di negara maju ini berkembang. Usernya banyak juga ya. Jadi dia akses ke jaringan WiMAX, kemudian kliennya nanti bisa laptop, bisa smartphone, connect ke sini untuk akses internet. Kemudian wireless router yang biasa yang dipasang di perkantoran ya, kalau kita lihat di langit-langit suatu ruangan atau suatu selasar gedung gitu ya, ada benda kayak gini menggantung di atas ya misalnya. Atau ini ya. Biasanya sih yang dipasang wireless access point ya kalau di kantor-kantor. Kalau ini ditaruhnya mungkin di di satu tempat aja, nggak banyak gitu loh, karena dia langganannya satu gitu kan. Ya, wireless router, WiFi ya, misalkan di sini koneksinya lewat kabel modem misalkan gitu ya, kabel TV gitu misalnya ya. Nanti antena ini untuk ke kliennya gitu. Nanti kalau mau jaringan kabel ini ya, kalau di-expand ke jaringan kabel misalnya gitu ya. Atau yang seperti ini ya, untuk mesh ya, router untuk mesh modelnya kayak gini. Mungkin nanti ada satu interface yang isinya kabel DTP misalnya, tapi nanti yang lainnya connect lewat WiFi ya. Kita pernah bahas kan topologi mesh yang dimiliki oleh router wireless ya. Itu coba cek lagi di video ke berapa ya? Kedua, ke satu ya. Pada saat bukan video ke satu, video pada saat membahas layer 1, membahas topologi. Oke? Ya, itulah kira-kira active device untuk layer 3 ya. Intinya semuanya berfungsi sebagai router. Oke? Oke, take home message. Dari segi keamanan, mana yang lebih aman, switch atau router? Coba sebutkan alasannya. Kenapa lebih aman switch misalnya, atau kenapa lebih aman router misalnya? Ya, terserah Anda mau jawab apa, tapi harus ada alasan. Kemudian yang kedua, apakah router dapat sekaligus berfungsi sebagai switch? Jelaskan jawaban Anda. Ya, misalkan dia interface-nya satu nih router, tapi dia punya kapasitas sebagai switch, artinya satu interface ke atas untuk internet, misalkan satu interface ke bawahnya nanti IP-nya sama semua gitu maksudnya. Ya, kira-kira bisa nggak? Contohnya apa? Jelaskan jawaban. Nah, nomor 3, bila sebuah smartphone berfungsi sebagai router atau tethering, ada berapa segmen LAN yang terbangun? Nah, ada berapa broadcast domain? Coba jelaskan. Nah, nanti ceklah ya. Mungkin smartphone Anda buat jadi tethering router, masukkan beberapa komputer di bawahnya. Nanti cek IP address-nya ya. Coba perkirakan ada berapa segmen LAN yang terbangun ya. Ada berapa segmen LAN yang terbangun atau ada berapa broadcast domain dari si smartphone. Ya, sip. Saya kira demikian bahasan kita mengenai layer 3. Nanti akan kita lanjutkan ke layer 3 addressing ya, layer 3 addressing. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ikuti lagi lanjutannya supaya ilmu kita nambah dan pengetahuan kita lebih komplit mengenai jaringan komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.